membuka kitab pedoman kita, melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu terkait masalah kekuasaan dan kepemimpinan. Di sini pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan kembali dengan redaksinya, wabil jumlati fal bu'du minal wilayati wal hazmu. Artinya kesimpulannya, tuh wabil jumlah itu artinya begitu. Ya, kesimpulannya maka jauhkan dari wilayah, menjauhkan dari kekuasaan, huwal hazmu. Ya, huwal hazmu itu artinya satu kepastian. Ya, jadi jangan sampai lupa, itu satu keharusan, hazm namanya. Satu keharusan, kalau bisa ya jauhkan dari wilayah, jauhkan dari berbagai macam kekuasaan. Sebab berat tuh ya kemarin ancaman-ancamannya. Tapi kalau memang kita terpanggil dan bisa menjalankan dengan baik, silahkan. Nah begitu ya. Tapi kalau seandainya kita nanti bisa ya terjerumus di dalam kekuasaan, lebih bagus ya satu keharusan untuk kita jauhkan. Begitu ya Bapak, Saudara. Ya kalau Bapak memang berkompeten di situ dan bisa ya benar-benar membawa kepada yang baik, kemaslahatan, silahkan. Tapi kalau nanti Bapak Saudara masuk di situ bahkan bisa merusak, ya nanti Bapak bisa ya enggak mampu mengendalikan daripada hawa nafsu, lebih bagus jauhkan. Ya, jadi al-bu'du minal wilayat wal hazmu. Nah, seperti itu. Wallazi yang bagi dan yang pantas ya fa'in balal abdu biha, kalau seandainya menjadi hancur ya seorang manusia ya dengan kekuasaan, fal ya'rif ma lillahi alifiha, maka hendaklah ketahui tidak ada bagi Allah atasnya pihak di dalam kekuasaan, wali ibadi dan untuk hambanya, summal yajtahid, kemudian bersungguh-sungguhlah, wa yusmiru fil wafa'i, dan mudah-mudahan itu akan membuahkan di dalam pemenuhan bizalika dengan hal tersebut, wa fi iqamatihi, dan di dalam menjalankannya, wal amali bihi, dan juga mengamalkannya, min ghairi tapritin, tanpa menyia-nyiakan, wala idaatin, dan juga tanpa yaitu mengecewakan. Jadi kalau memang kita mampu silakan, jangan nanti kita mengecewakan, ya mengecewakan masyarakat, mengecewakan rakyat yang memang mereka sudah memberikan kepercayaan penuh buat kita untuk duduk di situ di kekuasaan, silakan. Tapi kalau seandainya itu membuat kekecewaan, ya bahkan bisa membuat sakit hati rakyat karena rakyat terzolimi, nah lebih bagus pikir-pikir dulu dah, begitu. Wala ajza wala taksira fabizalika, dan tidak ada kelemahan dan tidak ada yaitu penyelewengan, fabizalika yanju, maka dengan yang demikian itu selamat, minal wa'idil wabil, dari ancaman-ancaman yang bisa membahayakan. Jadi insya Allah kalau kita bisa ya melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, ya nanti kita selamat dari ancaman-ancaman, baik melalui ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi. Ya, bahkan seorang pemimpin yang adil itu nanti diberikan apresiasi tertinggi. Ya, jadi Allah akan melindungi 7 kelompok manusia di hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluh. Ya di hari itu Bapak Saudara enggak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 kelompok, yang pertama disebut imamun adilun, pemimpin yang adil. Tuh, penguasa yang adil. Tuh, makanya kalau ya ada orang-orang yang diberikan kepercayaan menduduki satu lembaga kekuasaan, apalagi di negara, ya itu dia bisa menjalankannya menjadi pemimpin yang adil, maka dia termasuk ya kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantap itu. Ya, jadi kalau jadi pemimpin yang adil itu istimewa. Ya, makanya kalau Bapak udah dikasih kepercayaan, udah
jadilah pemimpin yang adil. Tapi kalau bapak saudara nggak mampu, lebih bagus ya hati-hati. Ya kalau kata Imam Al-Habib Al-Haddad, al-bu'du minal wilayat, lebih bagus menjauh aja dah, menjauh. Tapi kalau memang kita mampu, silahkan. Dan itu termasuk ya satu nilai yang lebih yang diberikan. Nah seperti itu. Wa yapuzu bisawabi, dan dia akan beruntung dengan mendapatkan ganjaran pahala al-jazili yang banyak. Itu jadi pemimpin yang adil insya Allah selamat dari ancaman-ancaman Allah maupun ancaman dari Rasulullah, dan insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang cukup banyak. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sanatan. Nih satu keistimewaan pemimpin-pemimpin yang adil. Kata Nabi dalam hadisnya, satu hari yang digunakan buat para pemimpin yang adil itu satu hari nilainya lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Tuh pemimpin yang adil, seharian digunakan waktu untuk mikirin rakyat. Ya, itu nilainya Pak Saudara lebih bagus daripada orang yang ibadah 60 tahun. Ya Allah, kita jadi Pak RT nih. Ya, seharian kita manfaatkan waktu bagaimana nih supaya rakyat kita, warga kita baik. Nah, itu tuh Pak RT yang punya pikiran begitu tuh, nilainya satu hari yang digunakan lebih bagus daripada orang yang ibadah 60 tahun. Tuh, makanya Pak RT, wah mantap itu. Ya, Pak RW, Pak Lurah, terus sampai tingkat yang paling tinggi. Kalau sehari dia benar-benar gunakan waktunya untuk memikirkan rakyat demi supaya rakyat bahagia, adil, jangan ada yang terzolimi, maka satu hari nilainya buat itu pemimpin lebih bagus daripada orang ibadah 60 tahun. Enak gak kira-kira dah? Enak. Ya, tapi kalau dia zalim, ancamannya kemarin itu ya berat. Nah seperti itu. Ini sekarang kita bicara terkait tentang imam yang adil, pemimpin yang adil tuh begitu. Wahaddun yuqamu fil ardi bihaqqihi azka fiha min matorin arba'ina sobahan. Kemudian hukuman yang dijalankan di permukaan bumi ini dengan haknya, ya jadi itu ada hukuman-hukuman yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin yang adil di permukaan bumi ini, nilainya azka, lebih bersih pihak di bumi tersebut min matori arba'ina sobahan, daripada air hujan yang turun setiap pagi 40 kali pagi. 40 hari di pagi hari hujan. Kan kalau udah hujan bersih, besok pagi-pagi ya hujan lagi, bersih itu bumi. Tapi satu hukuman yang dijalankan oleh pemerintah yang adil itu nilainya lebih bersih di bumi itu kebanding daripada disiram hujan selama 40 hari di pagi hari. Masya Allah, indah sekali Rasulullah menyampaikan hadis. Ya, jadi kalau air hujan tuh pagi-pagi Pak, habis subuh hujan tuh, ya Allah bersih semuanya tuh, adem rasanya. Ya, itu 40 hari di pagi hari hujan. Ya, setengah jam di hujan, bersih semuanya. Besok begitu lagi. Itu kebanding daripada ya hukuman yang dijalankan oleh seorang pemimpin yang adil kepada warganya, itu insya Allah nilainya lebih bersih lagi kebanding daripada hujan tuh yang alokasi di bumi ini selama 40 hari di pagi hari. Nah seperti itu. Tapi kalau dia zolim, ya rakyat yang benar dizolimi, dihukum ya salah, ya sementara warga yang pada enggak bener seneng-seneng nggak dapat hukuman, nah bahaya dah tuh. Ya, ditahu banyak tuh mereka ya yang merugikan rakyat, bukan lagi miliaran, udah triliunan, tapi seneng-seneng aja. Nggak ada yang berani tuh
Ya, sementara rakyat yang membela kebenaran ditangkep-tangkepin di penjara. Nah, itu hati-hati. Ya, seperti itu. Ya, itu bahaya sekali. Ya, jadi ya inilah tugasnya pemimpin yang adil. Sampai-sampai hukuman yang dilaksanakan di muka bumi ini, satu hukuman saja itu lebih bersih daripada air hujan 40 hari yang disiram oleh Allah setiap pagi. Wa waroda, dan telah datang keterangan hadis annal imam al-adila, sesungguhnya imam yang adil mustajabud da'wati, doanya mustajab. Kalau imam yang adil dibaca doa, doanya mustajab. Kalau imam kagak adil baca doa, mardud. Ya, apa artinya mardud? Ditolak. Begitu. Makanya kalau ada pemimpin zalim kita tahu suruh baca doa, jangan, ya. Ditolak sama Allah. Nah, begitu. Buat apa? Ya, lebih bagus suruh ya yang lain aja. Tapi kalau pemimpin yang adil, ya disuruh baca doa, ini hadisnya mustajab. Ya, jadi doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yastahibu bihi illa munafikun, dan sesungguhnya tidak ada yang menganggap remeh kepada pemimpin yang adil kecuali orang munafik. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin yang adil tapi diremehkan, direndahkan, ya bahkan nggak pernah ya diperlihatkan di mana-mana, kalau bisa disembunyikan, itu yang begitu orang munafik. Kata siapa? Kata hadis Nabi. Ya. Jadi kalau ada pemimpin yang jujur, yang adil, tapi kegiatannya nggak pernah tuh disosialisasikan supaya rakyat pada tahu. Nah, berarti orang yang begitu tuh pada munafik, takut sama pemimpin yang adil. Tapi kalau yang lain, ya tiap hari ada. Jam 7 kita lihat TV ada, atau jam 8 ada lagi, jam 9 ada lagi. Tapi kalau ada pemimpin yang adil melakukan kegiatan-kegiatan yang penting, ya dipora-porain aja. Nah, itu katanya nggak ada yang begitu illa munafik, kecuali dia orang munafik. Nah, begitu Bapak Saudara. Makanya kita kalau ada pemimpin-pemimpin yang adil melakukan kegiatan, kita share biar pada tahu. Nah, begitu. Ya, jangan sampai ya nggak tahu. Begitu kan banyak, Pak. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang baik. Kadang-kadang itu nggak ditampilkan. Tapi ketika ya ada seseorang yang padahal dia kelasnya bukan orang baik melakukan hal-hal sesuatu, itu selalu di-share. Nah, makanya di sini kata Rasulullah, ya tidak ada ya orang-orang yang meremehkan pemimpin-pemimpin yang adil kecuali dia orang munafik. Wa innahu ahadus sab'atil ladzina yuzilluhumullahu fi zilli, dan sesungguhnya imam yang adil, penguasa, pemimpin yang adil, salah satu daripada 7 kelompok alladzina yuzilluhumullahu, yang nantinya Allah akan berikan perlindungan buat mereka fi zilli, pada lindungannya Allah, yauma la zilla, pada hari itu tidak ada perlindungan illa zilluhu, kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Di antaranya apa? Imamun adilun, imam yang adil. Tuh, itu ditaruh di depan. Ya. Di samping nanti banyak lagi yang lainnya. Di antaranya lagi orang yang bangun malam, kemudian dia bisa menangis karena takut kepada Allah. Ya, kita bangun malam nih, Bapak, Saudara, ya bangun malam jam 3, setengah 4. Tahajud, sholat taubat, istighfar, menangis karena takut dengan dosa. Nah, itu Bapak Saudara termasuk mendapatkan perlindungan dari Allah nanti. Nah, begitu. Ada orang yang bersedekah, ya sedekahnya sir, sampai-sampai tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Itu termasuk nanti dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi ada 7 kelompok, termasuk pemuda. Seorang pemuda yang hari-hari nasya'afil ibadah, selalu digunakan buat ibadah. Kan biasanya kalau anak muda kesannya tuh sama ibadah udah nggak mau aja, tapi ini anak-anak muda
usianya masih remaja, masih muda, tapi nasabil ibadah digunakan buat ibadah kepada Allah, itu istimewa itu. Ya, nanti termasuk mendapatkan perlindungan dari Allah 7 kelompok manusia. Kalau orang tua rajin ibadah, kata kita apa? Pantes. Begitu. Lah udah tua nggak mau ibadah, mau ngapain lagi? Nah begitu. Sekarang ada anak muda. Ini anak muda. Ya Allah, anak muda. Anakmu muda, remaja, tapi ibadahnya rajin. Itu kita salut, Pak. Ya, ini orang yang begini nih. Ya, dalam hadis Nabi nanti dimasuk dalam sab'atun yuzilluhumullah. Tuh, makanya anak-anak muda di at-taqwa, yang remaja-remaja yang rajin-rajin, Masya Allah, kita doakan semoga istiqomah. Ya, istiqomah mereka semuanya. Yang tua-tua nih, ya alhamdulillah, jadi komplit. Kalau saya perhatiin di Masjid Jami At-Taqwa itu komplit, yang tua ada, yang muda bukan ada, banyak. Nah, begitu. Jadi ini biar istiqomah terus, sehingga terus generasi estafetnya bagus. Nah, seperti ngaji penting masalahnya. Ya, ngaji penting. Nah, seperti itu. Jadi anak muda ya nasabil ibadah yang hariannya selalu digunakan buat ibadah kepada Allah. Nah, itu nanti mendapatkan perlindungan. Yauma la zilla illa zillu. Itu begitu. Ya. Jadi pemimpin yang adil itu termasuk disebut pertama dari 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muqsituna yaumal qiyamati ala manabira. Orang-orang yang adil nanti di hari kiamat itu akan taruh di satu, ya mereka berdiam di satu tempat, yaitu di mimbarnya min nurin, dari cahaya, alai yaminir rahman, berada di sebelah kanan Allah yang punya sifat ar-rahman. Al-hadis, baca tuh hadis secara sempurna. Tuh, jadi pemimpin yang adil, orang-orang yang adil nanti di hari kiamat ditaruh di satu mimbar. Mimbar itu kan satu kemuliaan. Ya, ini mimbar nih namanya Bapak Saudara. Ya, orang kalau yang naik ke atas mimbar ini mulia enggak? Mulia, enggak sembarangan. Tuh hari Jumat orang sudah banyaknya, yang di mimbar satu apa banyak? Satu doang. Betul enggak? Jadi pilihan dari ratusan jamaah yang ada, tapi yang naik ke atas mimbar enggak semua, cuma satu. Berarti pilihan enggak? Pilihan. Sama imam juga begitu. Masjid gede banget, imamnya 1 apa 5? 1. Pilihan. Berarti tadi sholat subuh imamnya berapa? Banyak? 1. Ya begitu. Itu pilihan. Jadi nanti di hari kiamat pemimpin yang adil itu ya ditempatkan di satu tempat yang istimewa, di manabir, di mimbar-mimbar. Yang mimbarnya itu juga beda Bapak Saudara sama yang di dunia. Ya min nurin, itu mimbar dari cahaya. Masya Allah, ya itu mimbarnya dari cahaya, berada dekat Allah Ar-Rahman. Ya, ini tanda keistimewaan pemimpin yang adil. Wal muqsituna, yang dimaksud al muqsitun siapa? Hum, mereka ahlul adli, orang yang adil. Wal insofi, dan yang selalu memberikan nasihat-nasihat. Ya, itu mereka disebut al muqsitun. Wa amma man walla wa jara wa zalama fawailul lahu min azabillah wa iqabihi. Dan adapun pemimpin yang selalu zalim, yang menyakitkan rakyatnya, maka dia akan celaka dari azab Allah dan siksaan Allah. Wail itu celaka. Makanya ada yang sebut wail itu satu nama, yaitu lembah yang ada di neraka jahanam. Gitu. Wailul lil mutaffifin. Ada lagi wailul likulli humazatil lumazah. Itu wail, saya baca di dalam beberapa kitab tafsir diartikan satu lembah. Ya, lembah yang ada di api neraka jahanam, sangat dalam. Ya, itu kalau seandainya gunung-gunung yang ada di dunia dimasukkan ke lembah tersebut, maka gunung akan meleleh semuanya. Gunung keker,
Makanya disebut gunung itu kaki atau paku gunung. Ya paku bumi. Ya, jadi gunung itu ya disebut paku bumi. Ya, jadi bumi itu jadi insya Allah kuat, bertahan, enggak goyang karena ada pakunya. Ya pakunya apa? Yaitu gunung. Jadi gunung itu kuat. Tapi seandainya ini gunung yang ada di dunia dimasukkan ke lembah tersebut, ya maka akan meleleh. Itu buat manusia nanti. Buat siapa? Termasuk buat pemimpin yang zolim. Masya Allah. Ngeri nggak? Ngeri. Nah begitu. Ya. Jadi ini dijelaskan sama Nabi. Jadi fawailul lahu min azabillah wa iqabihi. Celaka tuh. Ya, neraka wail bagi dia. Ya, karena dia akan mendapatkan azab dan siksaan Allah kalau dia berkuasa tapi jaro. Artinya jaro apa? Ya, zolim. Ya, zolim. Makanya dikuatkan lagi wajar wazolama. Udah jar wazolama lagi. Ya, itu atap muradib. Dia curang, dia zolim. Wakam dan berapa banyak warodapi hizyihi wa muktihi, yaitu keterangan ya bahwa pemimpin yang zolim itu dalam kerendahan dan murkanya Allah. Itu dijelaskan semuanya minal akhbari dari hadis-hadis wal asari dan asar-asar. Wa in tamatta'a fid dunya qalilan, sekalipun dia merasakan kebahagiaan, kesenangan di dunia cuma sebentar. Itu namanya tamatta' fid dunya qalilan. Dia menjadi pemimpin yang zalim tapi bahagia, senang, kekayaannya banyak di dunia. Itu dirasakan sebentar karena cuma di dunia. Di dunia Pak, walaupun 1 periode, 2 periode, 3 periode, 4 periode termasuk sebentar. Ya, sebentar. Seorang hidup di dunia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, 90 tahun sebentar. Seandainya dia bisa merasakan berbagai macam kekayaan dengan sebab kepemimpinannya, ya itu tetap tamattu'nya qalilan. Tuh kata Nabi, sebentar ya. Karena hidup di dunia nggak ada yang lama, 90 tahun sebentar. Kalau dibandingkan di mana? Di akhirat. Loh di akhirat lama Pak, udah nggak ada batas waktu lagi. Yang namanya di akhirat. Nah kalau kita mendapatkan siksaan di akhirat, ya udah lama bener udah. Ya, tapi kalau kita dapat kesenangan gara-gara kita jadi pemimpin yang zolim, senang sih dia. Ya, tapi sebentar kesenangannya. Ya, palingan selama ya belum pensiun. Ya, begitu. Kalau udah selesai masanya habis udah. Nah, begitu. Tapi tanggung jawabnya tetap itu harus nanti dimintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan wa in tamatta'ah, sekalipun dia bisa bahagia senang fid dunya di dunia ya dengan sebab dia memimpin, tapi tetap qalila. Itu ukurannya sebentar. 90 tahun sebentar, 80 tahun sebentar, apalagi cuma 5 tahun. Ya. Apalagi 5 tahun. Ya, sebentar banget 5 tahun. Besok habis sudah. Nah, tambah dah 1 kali lagi 10 tahun. Ya 10 tahun. Ya sebentar juga. Ya tambah lagi 3 tahun. Ya tambah lagi 1 periode. Nah, repot juga udah. Ya, nah seperti itu. Ya ini namanya apa? Wa in tamatta'a fid dunya qalila fasaufa yuqasi fid daril akhirah, maka dia nanti akan menjadi qaswah ya berat ya fid daril akhirah ya di negeri akhirat minal wabali wan nakali, karena dia nanti akan mendapatkan siksaan ancaman ya yang tidak ada lagi ya henti-hentinya. Ma yatamanna indahu, apa yang diharapkan di sisinya, annahu lam yukhlaq, bahwasanya dia tidak mau diciptakan, walam yakun syai'an mazkura, dan dia tidak mungkin ya menyebutkan sesuatu. Tuh, kalau bisa dia baru nyesel di sana. Kenapa saya diciptakan seperti ini? Ya, lebih bagus tidak usah. Ya, makanya banyak nanti yang menyesal. Ada yang bilang coba saya jadi tanah saja. Ya, enak nggak disiksa. Nah, begitu. Coba saya jadi binatang saja.
Banyak yang begitu digambarkan dalam Al-Quran. Ya, orang-orang kafir kan begitu. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu begitu. Ya laitani, aduh. Begitu menyesal mereka. Ya, ketika mau disiksa oleh Allah di sana. Kuntu turaba, seandainya aku jadi tanah. Enak. Ada yang bilang lagi, coba saya jadi binatang aja. Ya, jadi kambing, paling disembelih doang bulan Zulhijjah. Nah, begitu habis sudah. Ya, jadi kerbau, jadi sapi. Ya, jadi banyak yang pada menyesal. Ya. Tapi penyesalan di situ udah tidak berguna lagi. Ya. Kan begitu. Farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Itu di dalam surah Alif Lam Mim saja kan begitu ya. Ya, banyak orang-orang yang dulunya di dunia macam-macam baru dibilang farji'na, kembalikan kami ya Allah, na'mal sholihah, kami akan melakukan amal-amal baik. Baru farji'na na'mal sholihah inna muqinun, kami udah yakin dah. Tuh begitu baru yakin. Sekarang belum yakin dia selama hidup di dunia. Di akhirat baru ngomong yakin bener ada azab, ada neraka, ada sorga. Ya, bilang begitu inna muqinun, kami baru yakin. Nah, jadi artinya ya begitulah penyesalan. Nah, nanti pemimpin yang zalim baru nyesel. Di mana? Di akhirat. Tapi penyesalannya itu sudah tidak ada gunanya lagi. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ya man walla min amri ummati syai'an pasuk alaihi wa man wafaqa bihim parpuk bihi. Nih, Nabi berdoa dalam hadis, kata Nabi, ya Allah, coba orang-orang yang memerintahkan umatku itu yang suka susahin nanti mereka. Tuh begitu. Jadi kalau ada pemimpin selama memimpinnya suka nyusahin rakyatnya, kata Nabi, susahin ya Allah nanti di hari kiamat. Tuh begitu. Ini hadis. Kemudian kalau seandainya ada pemimpin yang lembut, sayang, enggak nyusahin rakyat, bahkan suka membantu rakyat, maka lembutkanlah, sayangilah ya Allah tuh pemimpin. Tuh begitu. Nah, kira-kira mau jadi pemimpin yang mana tuh? Ya, kalau jadi pemimpin yang suka nyusahin, nanti kata Nabi Muhammad, susahin lagi ya Allah. Kalau ada pemimpin yang suka membantu, ya, yang suka memberikan kasih sayang kepada ya rakyatnya, warganya, sayangin ya Allah. Ya, parpuk bihi. Tuh begitu, suruh sayangin. Makanya kita nih jadi pemimpin, misalnya contoh Pak RT dah, kita jangan nyusahin warga. Ya begitu. Kalau ada yang minta izin dan udah memenuhi persyaratan, ya dan dianggap benar, udah bikinin aja surat izinnya. Nah begitu. Jangan datang, ya besok dah, ya besok datang, 2 hari lagi dah. Kalau bisa 1 jam. Yang kenapa dibuat 1 hari? Kita ke kantor kelurahan, kalau memang bisa dibuatkan 5 menit, kenapa sih disuruh nunggu sampai 3 hari? Nyusahin nggak kira-kira? Nyusahin. Ya Pak Lurah, ada nggak Pak Lurah di sini? Oh nggak ada. Ya begitu. Ya jadi ya kalau kita bisa ya memberikan pelayanan 1 jam, ya 5 menit, 10 menit, jangan disuruh ngantri sampai 3 jam. Ya, itu kadang-kadang pegawai ngobrol aja. Ya. Ngapain? Ya, kalau ada yang datang dipora-porain. Suruh duduk, nunggu dulu ya Bapak, Saudara, nunggu. Udah nunggu 3 jam, belum diproses juga. Nah ini jangan, ya. Jadi jadilah kita sebagai pemimpin yang selalu memberikan kemudahan. Kalau bisa diproses 1 jam, proses 1 jam. Jangan sampai 3 hari. Nah, begitu ya. Nah ini Nabi yang bilang, kalau ada pemimpin yang bisa memberikan kemudahan kepada rakyatnya,
mudahin nanti di hari kiamat ya Allah. Kalau ada pemimpin yang suka nyusahin rakyat, susahin lagi ya Allah nanti ya di akhirat. Nah seperti itu, tegas berarti ya. Maka jadilah pemimpin yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik, tapi tetap sesuai dengan prosedur. Tapi kan Ustaz dia belum memenuhi persyaratan. Jangan jadi mudahin. Ya karena belum ya memenuhi. Tapi syaratnya apa? Ayo kasih tahu supaya gampang. Jangan belit-belit. Nah, seperti itu harus dipenuhi ini. Ya. Kalau ada warga, Pak RT, saya mohon izin. Saya mau manggil dangdutan. Nah, boleh dipersulit Pak RT boleh. Ya, dangdutan, ya, jangan diizinin, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau ya ada acara-acara yang memang itu untuk kemaslahatan, udah izinin aja. Nah begitu, ya. Ya jadi ya, jadilah kita pemimpin yang selalu memberikan kemudahan kepada rakyatnya, jangan nyusahin rakyat. Begitu ya Bapak Saudara. Wa waroda, dan telah datang keterangan hadis ya, annahuma min walin yamutu yauma yamutu ghasan li ra'iyati illa haramallahu alaihil jannah. Nih hadis Nabi lagi, tidak ada dari penguasa pemimpin yang meninggal dunia, pada saat meninggal dunia dia zalim kepada rakyatnya. Ra'iyah itu bahasa Arab, rakyat itu berasal dari bahasa Arab. Tuh, jadi kita sering bilang rakyat. Apa artinya rakyat? Itu rakyat ya warga. Ya, itu bahasa Arab namanya. Jadi tidak ada dari seorang pemimpin yang meninggal dunia kemudian pada saat memimpinnya dia sampai meninggal dunia itu zalim kepada rakyatnya. Illa haramallahu alaihil jannata, kecuali Allah akan haramkan bagi pemimpin yang zalim ya itu masuk ke dalam surga. Haram masuk surga. Auzubillah min zalik. Ini berat ini, Masya Allah ya. Jadi bagi pemimpin yang zalim kemudian dia meninggal dunia, ya zalimnya kepada siapa? Kepada rakyatnya. Kata Nabi, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali haram bagi pemimpin tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup saya kira, udah jam 6.15. Nanti baru fa'alaika ayyuhal wali. Ini masih banyak kepemimpinan Bapak Saudara. Ya, jadi banyak hadis-hadis lagi yang menerangkan tentang masalah kepemimpinan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga kita punya pemimpin-pemimpin yang adil, ya. Pemimpin-pemimpin yang baik, mulai dari tingkat rendahnya RT, RW, lurah, terus sampai pemimpin yang tertinggi, yaitu apa? Presiden. Kita doakan semoga mereka semuanya dapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita dicatat sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majlis ilmu, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majlis ilmu, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, dan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha
ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.